Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat Adrim di mana saja berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian kita ya. Kali ini kita akan membahas satu tema ya, yaitu terkait dengan masalah menjaga amanah ya bagi pejabat publik ya. Hari-hari ini kita melihat banyak para pejabat yang baru dilantik ya, baik legislatif ya, anggota DPR baik pusat maupun daerah, dan juga kabinet ya, juga presiden dan wakilnya ya, dan juga sejumlah kabinet ya, menteri-menteri kabinet. Ya, dan kita ucapkan tentu selamat bertugas. Ya, semoga Allah berikan kekuatan ya, dan kita sebagai masyarakat mengharapkan kerja-kerja yang baik. Nah, dalam kesempatan ini kami ingin ya, menyampaikan satu tema yang mudah-mudahan ya dapat menjadi bekal bagi para pejabat publik ya, dan ini sebenarnya bukan hanya terkait dengan mereka-mereka yang menduduki jabatan di level tinggi atau level atas ya. Mereka-mereka yang menduduki jabatan di level-level rendah sekalipun ya, di bawahnya sekalipun, apakah bupati, gubernur, camat, RT, RW, atau bahkan di lembaga-lembaga yang dimiliki atau yang dipimpin ya, di lembaga apapun, maka nilai-nilai amanah ini sangat penting untuk kita pahami dan tentu saja kita amalkan, begitu ya. Sebab ini adalah merupakan perkara dasar, bekal dasar bagi seseorang untuk menunaikan tugas. Sebenarnya bahkan ya, sifat amanah ini adalah sifat yang harus melekat pada diri orang beriman. Ya, tapi tuntutannya menjadi lebih besar ketika seseorang mendapatkan amanah ya, terkait dengan tanggung jawab publik, terkait dengan kepentingan banyak orang ya, apalagi ketika dia memang mendapatkan berbagai fasilitas, gaji, tunjangan untuk menunaikan tugas-tugas tersebut, maka amanah di sini akan lebih berat sekali, akan lebih besar sekali ya. Karena itu harus ya disadari sejak awal ya, bahwa perkara amanah ini ya, bukanlah perkara main-main. Dia perkara yang sangat menentukan. Ya, menentukan dari dalam arti kesuksesan dari tugas-tugasnya. Lebih dari itu, menentukan dalam arti kesuksesan keselamatan dirinya ya, baik di dunia apalagi di akhirat. Jadi karena itu ini bukan perkara main-main. Ini bukan sekedar opsi, tapi kewajiban mutlak bagi siapapun ya, bagi siapapun dia ya, apalagi sekali lagi kita katakan ketika dia memiliki jabatan-jabatan publik tersebut. Baik, sahabat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah banyak sekali ya berpesan bagi kita untuk menunaikan amanah ya, dan kebalikannya Allah juga memberikan ancaman yang cukup tegas ya, terkait dengan sikap menyia-nyiakan amanah, atau dengan bahasa lain sikap khianat ya. Amanah lawannya adalah khianat. Dalam surat An-Nisa ayat 58 Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Jadi ini sudah menjadi pesan, wasiat, dan bahkan perintah Allah kepada kalian, artinya kepada kita semua,
untuk menunaikan amanah. Kebalikannya, Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surat Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Dan juga jangan kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahuinya. Ya, jadi diingatkan betul kita itu. Jangan berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Apa maknanya berkhianat kepada Allah dan Rasulnya? Menentang, membangkang, tidak mau tunduk kepada ya, Allah dan Rasulnya. Ya, sebab pada dasarnya kita ini sudah berjanji. Ya, setidaknya dengan kalimat syahadatain kita udah berjanji untuk menjadi hamba Allah yang taat. Hamba Allah yang tunduk kepadanya, beribadah kepadanya dan mengikuti ajaran Rasulnya. Maka kalau kita tinggalkan, kita berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga Allah ingatkan ya, agar kita jangan mengkhianati ya, setiap amanah yang dipercayakan kepada kita. Ya, amanah apa saja. Ya, pada dasarnya sekali lagi setiap orang itu punya tanggung jawab. Ya, bahkan sekedar kita punya tanggung jawab pada diri kita, kita punya keluarga, kita punya tanggung jawab pada keluarga kita. Kita punya tugas ini, tugas itu, kita berarti punya tanggung jawab. Maka kata Allah jangan berkhianat ya, amanah atas amanah-amanah yang dipercayakan kepada kita. Semakin tinggi tanggung jawabnya, semakin tinggi kedudukannya, ya, semakin dia adalah seorang pemimpin, pejabat publik, ya, dari mulai RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, menteri, presiden, anggota dewan. Itu amanah yang lebih besar. Karena apa? Karena berkaitan dengan kepentingan publik, kepentingan masyarakat. Makanya walaupun ya sekali lagi kita katakan bahwa amanah ini sejatinya merupakan sifat yang harus dihadirkan oleh setiap individu, maka kita katakan semakin tinggi kedudukannya, semakin dia memiliki jabatan-jabatan publik, semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi pula tuntutannya untuk menjalankan amanah. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, Rasul juga berpesan secara khusus, adil amanata ila mani tamanaka. Tunaikan amanah terhadap orang yang memberikan amanah kepadamu. Ya, orang berikan amanah kepadamu, tunaikan. Ya. Jadi kalau misalnya ada anggota dewan, itu sih hakikatnya apa? Rakyat memberikan amanah kepada kalian. Jangan main-main, tunaikan itu amanah. Jangan diselewengkan, jangan disalahgunakan. Ya. Rakyat telah memilih presidennya dan wakilnya, itu amanah dari rakyat. Hati-hati. Atau juga jabatan-jabatan yang lain. Dan Rasulullah pesankan wala takhun man khanaka. Jangan berkhianat terhadap orang yang telah mengkhianatimu. Bayangkan kalau kita perhatikan pesan ini, wala takhun man khanaka. Jangan berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Jadi kepada orang yang mengkhianati kita, Rasulullah masih larang untuk berkhianat. Sebab kadang ada orang melakukan khianat, melakukan perbuatan menyimpang karena dia mendapatkan perlakuan menyimpang. Ya kasarnya ya, seorang suami selingkuh. Lalu sebagai balasannya sang istri selingkuh juga. Ya itu gak boleh. Ya, kalaupun misalnya seorang suami selingkuh, maka istri jaga diri baik-baik. Ya, atasi, cari solusi. Begitu kebalikannya juga. Istri selingkuh, jangan kemudian dengan alasan itu suaminya selingkuh. Khianat dibalas khianat. Yang itu saja dilarang oleh Rasulullah. Apalagi kalau orang lain tidak khianat kepada kita, lalu kita berkhianat kepada dia. Sungguh besar ya dosa dan kesalahan ketika seseorang berkhianat dalam kondisi seperti itu. Pejabat berkhianat kepada rakyatnya. Padahal rakyatnya misalnya telah melakukan kebaikan, taat pajak, ini dan itu. Ya sungguh besar dosa
besar kesalahan pelanggaran yang dilakukan ketika seorang pejabat ya, melakukan tindakan khianat dalam tugas-tugasnya. Kenapa? Tadi kita katakan Rasulullah bilang wala takhun man khonaka. Kepada yang berkhianat kepada kita pun kita dilarang berkhianat, apalagi kepada orang yang tidak berkhianat. Baik, sahabat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa sih amanah itu? Ya, secara sederhana ya, para ulama mengatakan al-amanatu hiya kullu haqqin ya lazimaka adauhu wa hifdhuhu. Semua hak yang harus ditunaikan dan dijaga. Ya, jadi ada hak orang pada kita. Apa haknya? Ya, dia butuh pelayanan kita. Berarti kita harus menunaikan kepadanya pelayanan yang harus kita berikan. Ya, dia punya hak untuk kita bela. Dia punya hak untuk kita urusi urusannya. Dia punya hak misalnya untuk kita rawat. Ya, maka seorang anak punya hak bagi orang tua untuk mendidiknya, merawatnya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Berarti anak itu adalah amanah bagi orang tua. Keluarga bagi seorang kepala keluarga adalah amanah. Kenapa? Di dalam pada mereka ada hak. Ya, jadi siapapun yang ada hak pada diri kita, hak orang lain pada diri kita yang harus kita tunaikan, berarti itu amanah kita. Bisa kita bayangkan kalau ternyata ya hak yang harus kita penuhi itu banyak. Karena kita diberikan amanah untuk misalnya wilayah tertentu, daerah tertentu, ya. Ruang lingkup kerja tertentu, berarti ada hak sekian banyak orang yang harus kita penuhi. Ya. Baik ruang lingkupnya mungkin daerah, kabupaten, provinsi, sampai nasional. Berarti kalau kita bayangkan, ya katakanlah kita seorang menteri dan ruang lingkupnya nasional, ya maka itu artinya ada 200 mungkin 300 juta orang yang harus kita tunaikan amanah. Meskipun itu bukan berarti harus dia tanggung sendiri. Nah itu dia harus kelola bagaimana memanage, bagaimana mengatur dengan penuh tanggung jawab. Ya, dengan penuh amanah. Baik, sahabat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah rangkuman atau gabungan dari 3 kosakata yang memiliki akar kata yang sama. Amanah, iman, aman. Ya. Jadi amanah, iman, dan aman ini 3 kosakata yang akar katanya sama. Artinya jika kita kaitkan satu sama lain, maka bisa kita katakan bahwa amanah adalah merupakan refleksi keimanan. Ya, wujud dari keimanan kita salah satu bentuknya adalah amanah. Ya, ini adalah suatu hal yang sangat logis sekali. Kenapa? Karena iman kita meyakini bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah akan catat semuanya, Allah akan balas semuanya. Tidak ada satupun tersisa. Sedikit saja ada penyimpangan, penyelewengan, tidak luput dari Allah. Tidak luput. Wala yahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Allah, janganlah kalian mereka mengira Allah lalai dari perbuatan orang zalim. Allah catat. Maka kalau iman seseorang benar, dia pasti amanah. Pemahamannya apa? Kalau orang tidak amanah, pertanda imannya bermasalah. Imannya cuma sebatas lip service, sebatas pemanis bibir, cuma klaim. Ya, kalau benar iman, dia amanah. Maka amanah refleksi keimanan. Kalau seseorang sudah amanah, ya dilandasi oleh keimanan, insya Allah yang lahir adalah rasa aman. Adalah rasa aman. Ya, alhamdulillah kalau ternyata pimpinan kita, kepala kita, tokoh kita, atasan kita, menteri kita, lurah, camat, gubernur, menteri, presiden amanah, insya Allah negeri ini aman.
insya Allah negeri ini aman. Ya. Berarti pemahaman kebalikannya apa? Ya, kalau masih banyak carut marut, masih banyak permasalahan yang masih berulang-ulang, bahkan bertumpuk, bahkan bertambah, berarti ada yang tidak amanah. Ya, ada yang tidak amanah. Bisa jadi banyak yang tidak amanah. Ya, kita di sini tidak bermaksud mencari siapa-siapa, tapi ini peringatan bagi semua bahwa realitas yang ada, jika keamanan belum tercipta dengan semaksimal mungkin, berarti masih ada yang belum amanah. Insya Allah banyak yang sudah amanah. Ya, setidaknya tidak terjadi chaos, tidak terjadi kalang kabut yang sedemikian rupa di negeri ini, masih ada yang amanah. Tapi harus lebih ditingkatkan lagi agar tingkat keamanan negeri ini lebih tercipta. Sahabat Edream yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus terkait dengan jabatan, memang dinyatakan langsung oleh Rasulullah bahwa dia adalah amanah. Ada sebuah riwayat dari hadis riwayat Muslim. Suatu kali Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an mendatangi Rasulullah, ya, dan dia berkata, ya Rasulullah, atas ta'miluni, ya, tidakkah engkau dapat menjadikan aku sebagai pegawai, pejabat? Ya, maka kata Abu Dzar nih, ya, Rasul menepuk bahuku, ya, lalu bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka dha'ifun wa innaha amanah. Kamu ini lemah. Ya, lemah ini bisa jadi bukan karena dia lemah fisiknya, tapi bisa jadi ada kelemahan-kelemahan yang Rasul tangkap pada Abu Dzar yang kalau diberikan amanah jabatan, ya, khawatir dia tidak mampu melakukannya. Maka kata Rasulullah, wa innaha amanah. Jabatan itu amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Ya, dan sungguhnya amanah jabatan itu pada hari kiamat khizyun wa nadamah. Ya. Apa? Kehinaan dan penyesalan. Illa, kecuali man akhadhaha bihaqqiha wa addalladzi alaihi fiha. Kecuali orang yang mengambilnya dengan benar dan menunaikan tugasnya dengan benar. Ya, jadi ini sebuah penegasan yang sedemikian jelas, lugas dari Rasulullah SAW, yang dia menyatakan secara langsung bahwa jabatan itu amanah. Ya, maka harus benar-benar ditunaikan. Kalau tidak, apa? Khizyun wa nadamah. Kehinaan dan penyesalan. Ya. Kehinaan dan penyesalan. Ya. Jadi sahabat Azim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan jangankan di hari kiamat, ya, di dunia pun tidak jarang kita dapati kehinaan dan penyesalan dari orang-orang yang berkhianat atas jabatannya. Ya. Jadi tahanan, jadi cemoohan, harga dirinya hancur, nama baiknya rusak, dan lain sebagainya. Maka sekali lagi kita ingatkan, ini mumpung nih masih awal-awal jabatan, ya, maka amanah harus dijaga dan diperhatikan. Sahabat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian bukan berarti kemudian kalau kita tunaikan amanah betapa beratnya, betapa repotnya dan lain sebagainya. Ya, kita pun jangan terlalu melihat masalah amanah ini dari segi keburukan saja. Oh, bahaya nih kalau gak amanah, kita bakal celaka. Ya. Tapi kita harus lihat juga bahwa kalau jabatan, ya, dilaksanakan dengan penuh amanah, maka dia akan menjadi ladang pahala yang sangat besar. Luar biasa. Ya, pahala akan sangat besar bagi seorang pejabat yang menunaikan tugasnya dengan penuh amanah, dengan penuh dedikasi, dengan penuh integritas. Ya, akan besar sekali. Kenapa? Karena efeknya pun sangat besar. Banyak rakyat yang terbela, banyak rakyat yang terpenuhi kebutuhannya, memudahkan urusan masyarakat, membantu, menghindari dan melindungi masyarakat dari berbagai keburukan. Ya, bayangkan kita menolong satu orang saja
sudah banyak sekali kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Bagaimana kalau yang ditolong ratusan, ribuan, jutaan warga? Itu akan sangat dahsyat. Ya, amanah kalau ditunaikan. Tapi memang kebalikannya. Seandainya amanahnya disia-siakan, disalahgunakan, ya, maka itu akan jadi ya kemunkaran yang sangat besar. Ya, mungkin kalau kita lihat bagaimana seorang maling, pencuri, ketangkap sedemikian rupa dia mendapatkan perlakuan. Ya, kita bukan membela maling, ya, tapi itu menggambarkan apa? Saking geramnya masyarakat ketika ada orang yang hendak merugikannya. Nah, itu yang dirugikan satu orang. Apalagi kalau yang dirugikan ribuan, jutaan manusia. Karena apa? Karena amanah yang tidak ditunaikan. Besar sekali kemunkarannya. Ya. Besar sekali kemunkarannya. Ya. Maka kata kunci di sini adalah adanya ada pada kalimat amanah. Kalau seseorang amanah dalam tugasnya, maka yakinlah banyak kebaikan yang akan dia ciptakan. Ya, jalanan yang rapi, yang mulus, yang baik sehingga masyarakat bisa menempuh perjalanan dengan mudah dari desa ke kota, membawa hasilnya menjadi alat transportasi, ya, dan seterusnya, sekolah-sekolah, rumah sakit, tempat-tempat kesehatan, orang mudah berobat. Kenapa? Karena amanah. Anggaran yang turun dari atas benar-benar digunakan semestinya. Insya Allah akan banyak kebaikan, fasilitas yang bermanfaat. Tapi kalau tidak ada amanah, amanahnya tidak ada. Anggarannya turun sekian miliar. Yang sampai ke masyarakat cuma sekian miliar, terpotong 40%, 50%, bahkan mungkin 60%. Ya, maka kalaupun berdiri bangunan sekolah, nggak lama kemudian runtuh. Membuat jembatan, nggak lama kemudian runtuh. Jalan-jalan di aspal, lama-lama bolong-bolong dan lain sebagainya. Kenapa? Ada orang yang tidak amanah. Maka ada yang celaka, ada yang tertimpa reruntuhan, lapangan kerja orang jadi sempit, dan seterusnya. Banyak pengangguran, banyak keburukan ketika ya jabatan tidak ditunaikan dengan amanah. Ya, ada beberapa poin ya, bahaya menyalahgunakan wewenang, bahaya tidak amanah, bahaya khianat dalam jabatan. Pertama apa? Mengancam kehormatan diri dan keluarga. Mengancam. Ya, bahkan sejatinya sudah jatuh kehormatannya. Walaupun mungkin dia tidak ditangkap, dia tidak masuk media. Tapi sejatinya dia sudah jatuh. Tapi orang mungkin nggak tahu kalau dia berkhianat. Ya, tapi terancam. Ya, ketika terbukti, ketika tersingkap semuanya. Bukan cuma dirinya yang hilang kehormatannya, keluarganya, anaknya, istrinya menanggung malu. Mungkin kerabatnya, bahkan mungkin sukunya. Mungkin bangsanya juga. Ya, jadi bukan cuma dia yang akan rusak nama baiknya. Yang lain pun akan ikut rusak. Ya, betapa amanah ini kalau disia-siakan. Kemudian menimbulkan efek buruk berantai. Efeknya bukan cuma satu orang, dua orang. Efeknya satu daerah, satu kota, satu negara. Ya, itu kalau orang tidak amanah. Kemudian apalagi? Mengurangi tingkat kepercayaan. Ya, masyarakat jadi nggak percaya. Walaupun kadang benar, kadang bagus. Karena kepercayaan sudah hilang. Nggak gampang mengembalikan kepercayaan. Akhirnya masyarakat kadang masa bodoh, apatis, dan seterusnya. Ya, makanya efek berikutnya memperlemah partisipasi masyarakat. Ya, kalau amanahnya kurang, ya tidak jelas. Ya, hasilnya ya masyarakat pun enggan berpartisipasi. Kalau ada anjuran, ajakan, seruan, ya mereka akan dengan ringan mencibirnya. Ya, buat apa kita begini, ternyata mereka begitu. Kita capek-capek bayar pajak, ternyata buat korupsi misalnya. Ya, kita taat melakukan ini, mereka enggak taat melakukan itu. Ya, partisipasi jadi lemah. Ya, masyarakat negara yang masyarakatnya acuh tak acuh, tidak peduli dengan berbagai macam ketentuan aturan, juga akan sulit untuk mendapatkan kemajuan. Dan kalau dalam konteks keimanan kita,
ya, amanah yang hilang, yang disalahgunakan, itu akan menghilangkan keberkahan, ketenangan hati. Bisa jadi orang karena tidak ada amanah dalam tugas dan kewajibannya, mungkin saja dia dapat keuntungan, mungkin saja dia mendapatkan harta berlimpah, mungkin saja dia mendapatkan promosi jabatan, ya, dengan sikap khianatnya. Tapi apalah semua itu kalau keberkahannya tidak ada, tidak menghasilkan keberkahan baik buat dirinya, masyarakatnya, dan orang-orang beriman. Ya, dalam Islam ya banyak disebutkan ya beberapa ancaman bagi orang yang tidak menunaikan amanah. Dalam satu riwayat hadis Bukhari, Rasulullah bersabda, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah." Sungguhnya ada orang-orang yang mengelola harta Allah tanpa hak. Apa maksudnya harta Allah? Para ulama mengatakan malullah itu harta publik. Bukan milik seorang, milik negara, milik rakyat. Ya, jadi kalau ada anggaran-anggaran dari negara itu sebenarnya malullah, harta Allah. Ya, kadang karena nggak milik orang dan lain sebagainya, dia merasa enak saja menggunakan, menyelewengkan, pakai untuk kepentingan pribadi, itu malullah. Bighairi haqqin, kalau dengan hak oke, bagus. Tapi tidak hak, tidak benar, tidak legal, ya, manipulatif dan seterusnya. Maka kata Rasulullah, falahumun naru yaumal qiyamah. Maka bagi mereka neraka di hari kiamat. Jadi kita jaga diri kita dari berbagai celah dan pintu yang dapat membuat kita masuk neraka, termasuk dari bab ya amanah ya atas tugas-tugas kita. Dalam surat Ali Imran ayat 191 juga disinggung masalah ini. Wa ma kana linabiyyin ayyagul. Ya, wa may yaglul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Jadi memang ada pencurian yang disebut dengan ghulul. Ya, ghulul itu pencurian barang-barang yang masih menjadi milik bersama. Milik publik bahasa kita. Ya, dulu misalnya ada rampasan perang. Ini kan harta rampasan ini kan harusnya dibagi-bagi dengan berbagai ketentuan yang berlaku. Sebelum dibagi diambil. Nah, harta rampasan perang ini ya itu dianggap sebagai harta publik, milik bersama. Maka nggak boleh diambil sebelum ada kejelasan. Ya, itu namanya disebut ghulul. Ya, kalau sekarang termasuk korupsi, manipulasi dan seterusnya yang sebenarnya itu adalah hak harta negara dan hakikatnya itu milik bersama, milik rakyat. Lalu ada orang ambil. Maka kata Allah, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Maka siapa yang berkhianat, siapa yang mencuri harta publik, ya, maka di hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Ya, sampai digambarkan ya, dalam satu riwayat, ya, mereka ghulul atas seekor sapi, maka nanti di hari kiamat dia gotong itu sapinya. Ya, ada orang yang misalnya korupsi miliaran, digotong itu uang miliaran. Ya, dia akan bawa itu sebagai bukti atas pengkhianatannya. Ya, kayaknya kita membayangkan itu saja sudah berat ya. Ya, sekarang ini misalnya para koruptor ditampilkan saja itu berat. Apalagi kalau dia diperintahkan karungnya itu dibawa gitu, dibawa-bawa ya. Karung uangnya maksudnya. Ya, jadi itu yang Allah gambarkan. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang mencuri harta publik nanti dia diperintahkan untuk bawa itu curiannya di hari kiamat, dibawa tuh, sebagai bukti. Inilah yang kalian lakukan. Inilah pengkhianatan yang kalian lakukan ketika kalian menjabat, ketika kalian bertugas. Atau apapun, siapapun ya, yang mencuri harta publik itu tidak ringan ya, konsekuensinya. Baik, kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhur. Tidak diterima sholat tanpa bersuci. Wala sodaqotun min ghulul. Nggak diterima juga sodako dari harta ghulul, korupsi, curian. Ya, mencuri tadi dari harta-harta publik. Ya, jadi jangan berpikiran orang, saya korupsi, nanti saya sedekah ke masjid yang banyak, insya Allah hapus dosanya. Tidak. Ya, tidak. Kata Rasulullah, wala sodakotun min ghulul. Nggak diterima itu sodako kalau dari hasil harta curian. Kalian mendapatkan sedemikian banyak uang karena khianat. Ya, dapat uang bermiliar-miliar, beratus-ratus juta kalian gunakan untuk
sodako, bangun masjid, bangun pesantren, semua tidak ada nilainya kalau harta tersebut berasal dari harta yang haram, berasal dari sebuah pengkhianatan atas jabatan yang kalian lakukan. Maka itu penting sekali diingatkan. Ya, jangan sekali-kali kita berkhianat atas jabatan-jabatan kita. Kemudian dalam hadis muttafaq alaih juga sangat berat ya. Rasulullah memberikan satu peringatan. Apa kata Rasulullah? Ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyah yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihil jannah. Tidaklah seorang hamba diserahi Allah untuk memimpin rakyat, diberikan tugas, diberikan jabatan untuk mengurusi urusan rakyat agar mereka terbantu, mereka terbela, mereka terpenuhi segala kebutuhannya. Tapi saat dia meninggal dalam keadaan berkhianat menipu rakyatnya. Berkhianat. Ternyata ada yang belum diberikan, ada yang belum dipenuhi. Padahal dia sudah diberikan tugas itu dan dia sudah memilikinya, anggarannya, segala wewenangnya, tidak dia penuh. Ya, ada rakyat kecil yang tidak bisa berobat hingga meninggal dunia. Ada orang-orang yang tidak bisa melanjutkan sekolah, bahkan ada orang-orang yang tidak bisa makan. Padahal dia punya wewenang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Berat. Ya. Maka apa? Ancamannya illa harramallahu alaihil jannah. Orang seperti itu Allah haramkan surga baginya. Itu berat. Ya. Maka ini memang muatan dari materi memang pahit kedengarannya ya. Tapi pahit ini tak lain tujuannya untuk obat agar sembuh. Sebab para pejabat itu kalau cuma sekedar ya mendengarkan yang manis-manis ya, apalagi orang-orang yang suka menjilat segala macam, mereka akan semakin terbuai dan terlena. Ya, maka penting bagi mereka sesuatu yang pahit ya, agar mereka betul-betul mawas diri, agar mereka betul-betul menjaga diri. Ya. Dan jangan dianggap ini sebagai bentuk kebencian dan permusuhan, tidak. Justru ini adalah kasih sayang. Sebelum segala sesuatunya terlanjur dan tergelincir, maka menghindarinya, mewaspadainya, mengantisipasi agar tidak terjadi, itu sangat penting. Ya. Baik, sahabat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting adalah bagaimana agar amanah ini terus terjaga. Agar seseorang dalam apapun jabatan dan kedudukannya, bahkan dalam kehidupan sehari-hari siapapun dia, terus menghadirkan sikap amanah. Yang pertama, agar dapat terus menjaga amanah adalah kuatkan keimanan dan muraqabatullah. Ya, jadi seorang pejabat, ya, seorang penguasa harus menjadi orang yang sangat dekat kepada Allah. Selalu dia rawat. Ya, dia suburkan keimanannya kepada Allah, bukan sebatas keimanan yang sekedar klaim dan pengakuan atau atribut, tapi keimanan yang hadir dari hati, sadar akan kekuasaan Allah, kebesaran dan keagungan Allah, Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha sayang, Allah yang maha keras pembalasannya. Dan kemudian hadirkan terus sikap muraqabatullah, bahwa dirinya dimanapun siapapun pasti terawasi oleh Allah. Mungkin dia bisa menghindar dari petugas, dia menghindar dari berbagai macam pengawasan-pengawasan, bahkan mungkin jeratan hukum, tapi dia tidak mungkin bisa menghindar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sami'un basirun qadirun, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha berkuasa. Ya, para malaikat selalu mendampingi, mencatat, mengawasi, melaporkan, ya, dan tidak ada satupun yang luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu bima ya'maluna muhit. Allah itu muhit, mengetahui, melihat, ya. Tidak ada satupun yang terluput oleh Allah atas apa yang kita lakukan. Kemudian hal ringan yang sebenarnya bagus terus dilakukan oleh seorang pejabat apa? Perbanyak zikrullah. Zikrullah salah satu fungsinya adalah menghindarkan kita dari kelalaian, dari sikap lalai, sikap abai. Sebab ketika seseorang lalai, setan masuk, membisikkan segala bisikannya. Ya, maka zikrullah itu sebenarnya juga salah satu tugasnya adalah menghidupkan sikap waspada, ya, sikap awareness, ya, sikap
tidak memberikan celah sedikit pun bagi bisikan-bisikan dan ajakan-ajakan untuk melakukan penyimpangan, ya, melakukan pengkhianatan. Sebab manusia, ya, kita pun barangkali secara pribadi tidak lepas dari itu. Ada saja ajakan, bisikan, tiba-tiba ada tawaran, wah ini uangnya banyak, wah ini menarik, ini proyeknya bagus, dan seterusnya. Akan ada saja bisikan. Ya, apakah bisikan yang langsung sampai ke sanubari kita atau bisikan kiri kanan? Begini Pak, Bapak dapat sekian, dan seterusnya. Zikrullah, ya, harus kita terus hidupkan. Ya, juga lagi-lagi bukan sebatas zikir yang formalitas, tapi zikir yang selalu kita hadirkan dalam hati dalam setiap kesempatan. Kemudian perkuat kapasitas ilmu dan pemahaman. Ya, sekarang ini banyak sekali aturan, permainan, modus yang bisa jadi awalnya tidak disadari, ternyata dia jebakan, ternyata dia keburukan. Ya, maka seorang pejabat itu harus terus meningkatkan ilmu dan pemahamannya, khususnya terkait dengan perkembangan-perkembangan terbaru, agar dia bisa mengantisipasi dan menjalankan tugas semaksimal mungkin. Kemudian juga perkara lain, sadari hakikat dunia yang fana dan sesaat. Ya, kadang orang, ya, tergoda melakukan pengkhianatan karena apa? Karena tergoda. Oh, pengen rumah, pengen mobil, orang-orang seperti itu. Baik, katakan semua dia dapatkan. Lalu apa yang akan dia mau? Nggak lama kemudian semua itu akan dia tinggalkan. Nggak lama kemudian semua itu akan habis. Ya, apa artinya seseorang mengejar sesuatu kesenangan yang fana kalau akhirnya dia menanggung derita yang tidak terkira? Ya, karena tadi khianat, tidak menunaikan amanah. Ya, kadang sebagaimana sering saya katakan, di akhirat, jangankan di akhirat yang sudah jelas siapapun yang berkhianat tidak akan ada yang luput kalau di akhirat. Di dunia pun, ya, seseorang sudah harus menanggung derita, ya, menanggung sengsara, malu tiada kira apabila dia berkhianat dalam tugas-tugasnya. Kalau ternyata kemudian tersingkap, ditangkap, ya, apa istilah OTT, operasi tangkap tangan, dan seterusnya. Maka sadari hakikat dunia yang fana. Katakanlah dia tidak terkena hukum, dia pintar menghindar dari jerat hukum, ya, jangan pernah merasa tenang. Ya, jangan pernah merasa tenang. Ya. Ada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang Allah katakan, inna rabbaka labil mirsad. Rabbmu itu mirsad, selalu memantau, melihat, tidak sedikit pun luput. Tidak sedikit pun luput. Ya, kalaupun kamu merasa tenang, nyaman, maka kata para ulama apa? Innallaha yumhil wala yuhmil. Allah itu memang menunda, tapi Allah tidak lalai. Allah tidak lalai. Kemudian sadari juga, ya, hakikat kemuliaan dan kehinaan. Ya, jadi jangan sampai kita salah, ya, punya apa istilahnya paradigma kata orang, ya. Mindset. Ya, sebab sekarang ini di dunia materialistis, ya, kemuliaan itu ada pada orang-orang yang mobilnya wah, rumahnya wah, jabatannya tinggi. Tidak. Itu bukan, ya, penentu kemuliaan. Penentu kemuliaan adalah pada orang-orang yang menunaikan amanah. Walaupun dia mungkin jabatannya rendah, tidak hebat, tapi dia tunaikan amanah, itu kemuliaan. Itu kemuliaan. Tapi orang yang walaupun tinggi, di sana sini terpandang, disebut namanya, tapi dia tidak amanah, maka di sisi Allah, sebagaimana juga Rasulullah katakan tadi, innaha la khizyun wa nadama, dia kehinaan dan penyesalan. Jadi jangan kita salah orientasi, ya, menentukan mana kemuliaan dan mana kehinaan. Di situ juga yang kadang-kadang membuat orang gampang, ya, mengkhianati tugas-tugasnya karena dia ingin merasa hebat, merasa wah, ya, dengan segala kelebihan yang dia miliki. Kemudian termasuk juga masalah menjaga amanah ini, cari pergaulan yang baik. Ya, betapa orang banyak menyimpang karena bergaul dengan orang-orang yang menyimpang. Maka cari pergaulan yang baik, orang-orang yang baik, orang-orang yang saling mengingatkan, saling menguatkan, mensupport, tidak mengajak pada keburukan. Sebab pergaulan itu sangat mempengaruhi karakter, sikap, dan kebiasaan seseorang. Ya, maka bahkan Rasulullah mengatakan almar'u ala dini khalilihi. Seseorang tergantung din,
Din di sini bukan sekedar agama, tapi kebiasaan, watak, ya, perbuatan, ya, bahkan mungkin sekedar omongan, bahasa, tergantung sama siapa dia bergaul. Ya, tergantung sama siapa dia bergaul. Ya, maka kata para ulama, kalau kamu pengen kenal seorang, nggak usah perlu nanya siapa orang itu, tanya saja siapa temannya, siapa pergaulannya. Ya, maka juga Rasul berpesan, ya, falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya, maka setiap kita harus kita perhatikan kepada siapa kita bergaul. Bergaul itu penting. Cari pergaulan yang baik. Kalau di lingkungan kerja kita belum kita dapatkan, cari di luar. Ya, mungkin ada di masjid, di majlis ilmu, ada orang-orang soleh. Minta doa, minta dorongan, minta support, minta nasihat. Ya. Kemudian hadirkan sikap qanaah dan bersyukur atas nikmat yang ada. Ya, terkadang seseorang, ya, dengan segala fasilitas, tunjangan, gaji yang dia dapatkan, mungkin dia masih merasa kurang. Ya, sebenarnya itu masih biasa. Cuma masalahnya adalah ketika yang ada pun tidak dia syukuri. Kemudian dia menoleh kiri kanan yang dianggapnya lebih banyak, lebih besar, lebih kaya, ya, maka dia ingin mendapatkan seperti yang mereka dapatkan. Tidak ridho, tidak menerima apa yang sudah didapatkan, tidak mensyukuri apa yang sudah didapatkan. Padahal bisa jadi apa yang dia sudah dapatkan jauh lebih baik, lebih banyak, lebih nikmat dibanding banyak saudara-saudaranya yang di bawahnya. Itu ketika seseorang tidak qanaah. Ya. Maka kelebihan yang dia miliki masih dianggap kurang. Dan ini juga memang tabiat manusia yang kalau kurang pembinaan, kalau kurang nasihat, yang ada adalah dia terus merasa kurang. Itu sebagaimana Rasulullah katakan dalam hadisnya, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahabin la tamanna an yakuna lahu wadiyan." Kalau seorang anak Adam, ya, punya satu lembah emas, dia masih mengangankan 2 lembah emas. Ya, begitulah manusia, selalu serba kurang. Maka sadari, hadirkan sikap qanaah bahwa apa yang dia dapatkan sungguh merupakan nikmat Allah yang sangat besar. Kemudian juga jadikan jabatan sebagai sarana kebaikan, bukan kebanggaan. Maka jangan sampai jabatan itu dijadikan sebagai perkara untuk membangga-banggakan, ya, siapa dirinya, siapa kedudukannya. Tidak. Jabatan harus diniatkan sebagai sarana untuk menebar kebaikan, berbuat kebaikan, sarana dia beramal soleh. Ya, selain puasa, sholat, zakat, maka bidang amal soleh yang dapat dia garap adalah menunaikan tugas-tugasnya dengan baik. Ya, jadi jangan dikira ketika kita menunaikan tugas maka itu sekedar tanggung jawab tugas. Tidak. Itu adalah bagian dari kesempatan amal soleh yang kita lakukan dan berpahala. Bisa dibayangkan betapa untungnya orang kalau amanah. Dia sudah mendapatkan gaji, mendapatkan tunjangan, mendapatkan berbagai fasilitas. Semuanya ditunaikan dengan amanah, dengan komitmen. Ya, dapat pula dia pahala yang besar. Maka hadirkan niat-niat kebaikan itu. Ya, saya menunaikan tugas ini, saya niatkan untuk membantu sebanyak orang mungkin, membantu orang-orang lemah, membantu kaum mustad'afin, membantu orang-orang yang tertindas, memberikan ketegasan hukum, ya, mencegah orang-orang berbuat kemungkaran, mencegah orang-orang berbuat kezaliman, luar biasa. Ya, maka jadikan jabatan ini sebagai sarana kebaikan yang dapat dia lakukan, bukan sekedar kebanggaan. Ya, jadi sering disebutkan oleh para ulama bahwa jabatan itu adalah apa? Taklif, bukan tasyrif. Ya, jabatan itu adalah beban yang harus dia tunaikan. Dia bukan menjadi faktor kebanggaan, ya, yang dia bawa ke sana kemari untuk dipertontonkan dan diperlihatkan. Sahabat tadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, demikian apa yang kami sampaikan, ya, dan ini bukan tujuannya untuk memusuhi, membenci, tidak, ya, tapi justru ini sebagai bentuk rasa cinta, kasih sayang dan harapan yang sangat besar kepada para pejabat, kepada orang-orang yang diserahi amanah untuk mengurus kepentingan publik agar dapat menunaikan kebaikan sebaik-baiknya. Sebab kalau hal itu dapat dia lakukan
dia akan mendapat kebaikan yang besar, dan masyarakat ya pun akan mendapatkan kebaikan yang besar. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang amanah, orang-orang yang tetap menjaga tanggung jawabnya, jauh dari sifat khianat, jauh dari sifat penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.